Pemirsa sempat mendapatkan angin segar di bulan Agustus. Persebaya mendapatkan kursi voter untuk masuk dalam Kongres PSSI di bulan Oktober. Bahkan dijanjikan dalam agenda yang digelar di Kongres tersebut, nasib Persebaya akan diperhitungkan. Namun seolah dibuai dengan sebuah harapan dan kemudian dihantam dengan kenyataan yang ternyata nasib Persebaya sama sekali tidak disinggung. Dan akhirnya membuat kemarahan kolektif yang muncul bukan hanya dari Persebaya tapi juga tentunya dari pendukung. Bahkan bukan hanya itu saja, kursi voter Persebaya pun diduduki oleh orang lain, dan tentunya ini menjadi satu kontroversi tersendiri dalam dunia sepak bola. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh seluruh pendukung, oleh netizen juga, bahkan juga mencuat di dalam sosial media yang kemudian menjadi trending topik dengan hashtag 10 Nov Bela Persebaya. Perbincangan mengenai Kongres PSSI yang dilakukan di Jakarta menjadi trending topik bagi netizen di sosial media. Penghilangan agenda pembahasan pemutihan sanksi PSSI terhadap klub-klub menuai komentar netizen dengan hashtag Kongres PSSI. Netizen menduga adanya ketidakterbukaan dan agenda kepentingan lain oleh pemilik hak voting dalam Kongres PSSI. Hashtag Persebaya juga ramai diperbincangkan karena klub Persebaya termasuk klub yang sedang menunggu agenda pemutihan sanksi bagi mereka agar bisa masuk kembali ke kompetisi sepak bola nasional. Komentar-komentar netizen mengenai Persebaya ini juga banyak di-tag friend ke akun Twitter Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga. Secara tersirat, netizen mengharapkan komentar dari sang menteri dalam permasalahan klub Persebaya di Kongres PSSI ini. Sedangkan di akun Twitter Imam Nahrawi hanya muncul postingan motivasi sang menteri di Hari Pahlawan. Di akun Facebook Arek Bonek 1927 yang merupakan komunikasi supporter Persebaya masih ramai diperbincangkan sikap terhadap Kongres PSSI yang telah memilih ketua umum PSSI baru. Kekecewaan supporter Persebaya terhadap Kongres PSSI kali ini memicu muncul hashtag baru di sosial media dengan hashtag 10 Nov Bela Persebaya. Baik, selamat malam pemirsa. Malam hari ini kita akan membahas Persebaya di pusaran politik sepak bola, dan tentunya sudah hadir bersama dengan saya seluruh narasumber yang berkompeten dan tentunya juga para pemerhati sepak bola, termasuk juga supporter-supporter sepak bola yang menginginkan sepak bola bukan hanya di Surabaya tapi secara nasional ini bisa bangkit kembali, karena tentunya diharapkan dengan kongres yang dilakukan di Oktober kemarin ini menjadi titik balik untuk kebangkitan dunia sepak bola di Indonesia. Saya perkenalkan terlebih dahulu pemirsa untuk narasumber yang sudah bersama dengan saya di Lonsai SBO TV. Di samping saya ada Bapak Insinyur Raden Bambang Pramukantoro SP selaku Ketua Umum Asosiasi Provinsi PSSI Jawa Timur. Selamat malam Pak Bambang. Terima kasih sudah hadir di sini. Kemudian di sampingnya ada Pak Kardi Suwito selaku Direktur Pengembangan Usaha dan Bisnis PT Persebaya Indonesia. Selamat malam Pak Kardi. Malam. Terima kasih sudah hadir. Di samping Pak Kardi ada Pak Joko Tetuko, dulu sebagai mantan Sekum PSSI Jawa Timur, Think Tank Persebaya, dan sekarang pemerhati sepak bola Surabaya. Pak Joko, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian di samping saya ada Pak Jimhur Saros selaku Presiden Kacong Mania. Selamat malam Pak Jimhur. Selamat. Saya menyapa juga dari supporter Kacong Mania. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga di sampingnya ada Pak Muharram selaku Ketua Umum Ultras Gresik. Pak Muharram, selamat malam. Menyapa juga supporter dari Ultras Gresik. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kami juga mengundang sebenarnya dari pihak Bonek pemirsa dan juga dari Mas Andi Peci, tapi sepertinya mereka masih ada agenda di daerah Surabaya Barat yang kabarnya agenda ini juga menjadi salah satu bentuk perjuangan untuk memperjuangkan nasib Persebaya. Tapi nanti kami akan mencoba terhubung di line telepon untuk bisa berdiskusi dengan kami yang ada di studio. Saya pertama ke Pak Bambang dulu. Pak Bambang, kalau kita bicara tentang kondisi Kongres kemarin, apa yang bisa dibagi pada kesempatan malam hari ini? Oke, terima kasih ya Mbak Agnes. Jadi memang kesempatan ini kesempatan yang bagus ya. Saya sedikit mau mengklarifikasi. Memang kemarin itu seperti tadi disampaikan, sepertinya agenda Kongres itu melenceng ya dari apa yang sudah dijanjikan oleh pemerintah, yang dijanjikan oleh PSSI, bahwa agenda Persebaya dimasukkan di dalam materi Kongres itu tidak dimasukkan, itu tidak benar ya. Kita mesti objektif bahwa memang sebenarnya agenda Kongres salah satunya adalah mengangkat kembali pencabutan sanksi-sanksi kepada personal ya, kemudian juga menetapkan ini Persibu, Persema dan juga Persebaya ya kan. Namun pada awal Kongres itu memang bergeser karena sebenarnya saat itu menurut pemahaman saya sebagai ketua asosiasi, dan kemudian kami juga
sebagai voter, kita ini inginnya kan pada saat itu kita dilontarkan kepada voter langsung ditetapkan. Cuma rupanya pada saat itu ditawarkan kepada voter agenda ini apakah ini apa namanya disetujui atau tidak gitu loh. Ya saya jujur saja ya dengan apa agenda yang beredar itu juga kecewa juga ya, karena ketika dilakukan voting semuanya menyetujui bahwa agenda-agenda tersebut tidak dijalankan gitu loh. Jadi konsentrasinya ke pemilihan ini apa? Pemilihan pengurus baru gitu loh. Gitu. Lantas ketika itu tidak dibicarakan dan kemudian voter menolak untuk membicarakan saat itu, apakah ada pembicaraan kapan ini nantinya akan dibahas atau mungkin apakah ini juga menjadi satu hal penting untuk bagian dalam sepak bola Indonesia? Ya, jadi begini, saat kita jeda ya, itu saya sempat sampaikan kepada PSSI. Ini kan yang saya pandang ini kan saya membawa Jawa Timur, khususnya ini ya klub-klub yang ada di Jawa Timur yang kena sanksi. Ini kami kan sudah bisa membaca apa yang akan terjadi ya. Makanya saat itu disepakati udahlah nanti dibicarakan pada kongres yang berikutnya dan ini akan diagendakan oleh pengurus PSSI yang terpilih begitu. Apa yang dibaca ketika ini akhirnya tidak disetujui oleh semua voter? Pak Bambang melihatnya apakah memang ini termasuk hal yang terlalu sensitifkah untuk sebuah kongres pemilihan ketua? Karena begini, jadi memang tajuknya yang paling dominan adalah menentukan kepengurusan yang baru dan apa yang sudah dipersiapkan untuk mengakomodir keinginan klub-klub yang kena sanksi, pengurus yang kena sanksi itu menjadi tidak jelas saat itu memang. Meskipun dijanjikan di bulan Agustus anggota komite eksekutif sendiri yang menjanjikan bahwa ini akan masuk dalam agenda. Betul. Oke, baik. Dan saya ke Pak Kardi. Pak Kardi waktu itu ikut ya kemarin ya di Kongres di bulan Oktober ya. Apa yang bisa diceritakan? Benar sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Bambang atau mungkin ada dari sudut pandang seorang dari PT Persebaya Indonesia? Iya. Jadi Persibaya diundang sebagai observer ya. Observer. Peninjau. Oke, bukan voter. Peninjau. Bukan. Peninjau, oke. Ya. Nah, ketika kita hadir berdasarkan mandat dari Direktur PT Persibaya, saya dan Pak Haji Farid. Pada waktu itu kita sudah hadir di dalam. Sebelum kongres dimulai kan diabsen para peserta kongres. Ketika diabsen itu di ISL, kok dipanggil Persibaya. Dipanggil Persibaya saya angkat tangan nih di belakang karena peninjau kan di belakang. Karena dipanggil Persibaya begitu ya. Okay. Saya angkat tangan sama Pak Haji Farid. Nah, ternyata di sebelah pojok kiri itu di depan ada yang angkat tangan. Gitu ya. Kita loh, ada yang angkat tangan. Ternyata Pak Gede Widiado. Nah, pada waktu itu kita mau protes ke pimpinan sidang. Tapi kami menghargai bahwa kita sebagai voter tidak boleh bersuara, tidak boleh menyampaikan pendapat, kita hanya peninjau. Saya konsultasi sama teman-teman di Surabaya, utamanya Pak Dirut, ini gimana ini? Tunggu jadwal Persibaya di poin ke-8. Kita dimasuk poin 8. Tapi memang di poin 8 poin itu masuk di dalam rundown atau seperti apa? Atau mungkin dalam agenda, berarti memang tertulis ya? Agenda Persibaya itu masuk di poin ke-8, sudah disetujui para peserta kongres bahwa agenda itu masuk. Tertulis berarti ya, secara tertulis ada agenda itu, baik. Tertulis, ditawarkan ke voter, itu masuk agenda ke-8. Makanya saya tunggu. Nah, singkat cerita ketika di poin 8, PSSI melontarkan ada pengesahan anggota Liga Nusantara, ada 42. Ya. Kemudian di sisi yang lain ada 4 kesebelasan yang akan dipulihkan. Maksudnya dipulihkan itu ada Persibaya 1927 ya. Di situ tertulis Persibaya 1927. Kemudian ada Arema Indonesia, ada Lampung FC, satunya Persewangi. Tidak disebutkan dia sebagai anggota baru atau anggota Liga Nusantara. Tapi di situ masuk agenda untuk disahkan di Kongres untuk ikut kompetisi ke depan.
Nah, ketika ini kan sudah masuk agenda. Nah, ketika akan disahkan, ternyata ada yang interupsi. Siapa yang menginterupsi? Interupsi Pak Haruna. Pak Haruna setelah interupsi pimpinan sidang, dipersilakan oleh pimpinan sidang Pak Hinca, silakan Pak Haruna, apa yang mau disampaikan. Nah, ketika itu kalau seingat saya Pak Haruna menyampaikan pimpinan sidang kongres ini adalah kongres untuk pemilihan ketua umum dan pemilihan anggota EXCO. Akan buang-buang waktu ketika kongres ini hanya membahas Persibaya, Arema Indonesia, Persiwangi dan Lampung FC. Klub lain. Nah, karena ini sudah menjadi agenda kongres, maka tidak boleh dihapus. Akhirnya dia mengusulkan kita tawarkan dulu ke voter. Kira-kira agenda ini disetujui apa tidak dibahas di Dalam kongres kongres ini. tersebut. Nah, akhirnya sama pimpinan sidang dilempar ke voter. Dilempar ke voter. Saya terima kasih sama Pak Bambang, Ketua Asprov Jawa Timur. Ternyata beliau mendukung kita, salah satunya. Jadi ketika diambil Menyetujui untuk masuk dalam agenda saat itu berarti ya? voting, jumlah menolak itu 84. Yang setuju 14, yang lima? absen 7. Oh 7, oke. Ya. Jadi ketika jumlahnya yang menolak itu 84, ya akhirnya tidak dibahas di kongres itu. Padahal pimpinan sidang itu sudah mengatakan bahwa 4/11 ini adalah saran pemerintah untuk diselesaikan. Saran pemerintah untuk diselesaikan pada kongres ini. Gitu ya. Jadi intinya mestinya pengurus pada waktu itu ya harus menyelesaikan di situ. Tapi karena ada interupsi dari teman kita sendiri Pak Haruna, sehingga biar semua. Apa yang dilihat oleh teman-teman dari Persebaya atau mungkin Pak Kardi ketika mungkin itu diinterupsi, padahal sebenarnya sudah masuk di dalam agenda yang seharusnya kalau mungkin tanpa melalui voter mungkin itu bisa masuk di dalam pembahasan saat itu. Jadi saya langsung reaksi waktu itu, spontan ya. Spontan langsung maju ke depan. Saya maju ke depan, ayo Pak Haji Fahri kita berangkat maju ke depan. Pimpinan sidang interupsi saya. Saya ditanya, dari mana? Dari Persibaya. Ini kan ada gapleknya merah ini. Merah kan observer. Oh nggak bisa. Saya tetap maju aja udah. Karena saya kepingin menyampaikan pesan Persibaya kepada kongres. Jadi saya maju di depan, di podium. Pimpinan sidang juga tidak mikir, saya tetap maju. Ternyata para esko yang di belakang itu mendukung kita. Sudah teruskan aja. Jadi dia mendukung itu bukan terang-terang, sudah teruskan aja. Nah akhirnya saya tetap di depan, pimpinan sidang udah apa yang mau disampaikan. Ketika saya mau menyampaikan, nah teman-teman kita ini, Pak Gede, Pak Haruna, Pak Daya itu protes. Itu siapa? Saya disuruh turun. Saya tidak mau turun sebelum saya menyampaikan pesan kepada kongres. Maka pada waktu itu diberikan kesempatan pimpinan sidang, langsung saya sampaikan bahwa saya adalah mandat dari Persibaya. Ya, ini buktinya mandat dari PT Persibaya Indonesia. Persibaya kan tidak ada lagi, kan cuma satu. Saya mempertanyakan, Pak Gede itu mewakili siapa? Mewakili Persibaya kah atau mewakili Bayangkara FC? Karena Bayangkara FC kan tidak termasuk dalam voter. Ketika dia diundang mestinya kan dia observer kan, peninjau kan. Nah karena di situ voternya Persibaya, terus kemudian dia yang mewakili, ya kita protes, kita tidak mau. Apa jawaban yang diterima? Jawab pimpinan sidang, ya sudah diterima gitu aja. Tidak ada reaksi apa-apa. Maksudnya tidak ada penjelasan kenapa orang yang bukan dari Persebaya menduduki kursi voter Persebaya? Tidak ada penjelasan. Saya hanya menjelaskan bahwa saya wakil dari Persibaya. Persibaya satu, tidak ada duanya. Persibaya yang sekarang itu sudah mendapatkan sertifikat hak atas kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan HAM. Persibaya menang dalam gugatan
di Pengadilan Niaga, ya. Nah artinya bahwa kalau ketika Persibaya itu diundang sebagai voter, ya tentunya bukan Pak Gede, mestinya kita, gitu. Itu yang kita protes. Baik. Jadi pesan kami sudah kita sampaikan di forum, saya turun, saya ketemu Pak Agung, saya sampaikan surat mandat saya ke Pak Agung. Pak Agung tolong diselesaikan Persibaya ini. Kalau Persibaya belum selesai, kita tetap berjuang sampai selesai. Dan sampai dengan saat ini belum ada jawaban apapun. Berarti ini menggantung dua permasalahan ya, terkait dengan perwakilan voter Persebaya dan juga terkait dengan nasib Persebaya yang janjinya akan diputihkan. Iya. Jadi kehadiran Pak Gede itu pun kami mengambil langkah hukum. Ya, ketika Pak Gede di situ duduk di situ menggunakan nama Persibaya tanpa hak, tanpa mandat dari Persibaya, tentunya dia menggunakan simbol-simbol Persibaya, ya kan? Nah tadi pagi kami sudah datang ke Polda Jawa Timur, sudah lapor di Polda, sudah diterima laporan kami, dan itu masuk di pelanggaran 266 KUHP, pemberian keterangan palsu di hadapan forum, dan masuk di pelanggaran haki pasal 90. Jadi berarti dengan kata lain ketika dia berada dalam kongres tersebut Pak Gede setiap kali suara yang dikeluarkan oleh Pak Gede atas nama Persebaya. Atas nama Persebaya. Jadi ketika di absen Pak Gede angkat tangan. Ketika memberikan pemilihan ketua maupun esko, Pak Gede menggunakan haknya untuk voter. Oke, kalau terlepas dari permasalahan terkait dengan kursi voter, kalau dengan nasib pemutihan sendiri, Pak Kardi melihatnya gimana? Apa merasa tenang ketika dijanjikan nanti masuk di dalam pembahasan ketika PSSI ini sudah terbentuk secara keseluruhan strukturnya? Iya, jadi kita berharap ke Ketua Umum yang baru ya, Pak Edi Rahmayadi, harapan kami beliau tidak terpengaruh di seputaran orang-orang itu. Ini kan orangnya sama ini, tidak terpengaruh, artinya beliau menyampaikan akan menyelesaikan Persibaya itu di Kongres tanggal 8 Januari. 8 Januari. 8 Januari di Bandung. Nah tentunya kita juga akan berupaya ketemu beliau, ingin menyampaikan duduk persoalannya Persibaya seperti apa. Nah saya juga baca di media bahwa beliau juga akan datang ke Surabaya, ingin tahu persis bagaimana sih Persibaya itu. Nah ini kesempatan bagi kita untuk menjelaskan kepada beliau, termasuk kita minta bantuan dari Pak Bambang untuk selaku Ketua Asprof di Jawa Timur yang telah mendukung kami. Terima kasih Pak Bambang. Harapan kami seperti itu, dan ketika Persibaya itu belum selesai, saya yakin persepak bola Indonesia tidak akan selesai. Kuncinya di sana. Baik Pak Kardi. Saya ke Pak Bambang lagi Pak. Menarik karena tadi Pak Kardi mengatakan mencoba menyampaikan kepada Ketua Umum jangan terlalu percaya dengan orang-orang yang itu saja atau mungkin yang berada di dalam lingkaran itu. Sebenarnya apa sih yang dilihat dengan persepak bolaan di Surabaya sampai ini menjadi satu blunder sendiri ketika Kongres PSSI yang kemarin ini? Benarkah memang ada upaya-upaya penjagalan atau? Jadi begini ya, saya menambah apa yang disampaikan Pak Kardi ya. Jadi kita kalau menyinggung Persibaya ini, marwah Persebaya ini kan harus kita jaga ya Pak. Jadi saya setuju sekali. Jadi kenapa kemarin permasalahan di Kongres menjadi blunder seperti itu? Kalau saya sederhana, jadi kita ini kan punya dua pijakan ya. Satu yang disebut statuta, ya. Jadi statuta itu mengatur keanggotaan klub, ya. Nah di sini ada pijakan yang kedua adalah hukum negara. Pada proses yang pengadilan negeri, haki dan sebagainya kan sudah jelas yang memegang mandat sesuai hukum ini kan Persebaya Indonesia ya. Persebaya Indonesia ya. Nah, jadi seyogianya ya ini yang nanti akan saya bantu untuk mendeklar kepada PSSI. Jadi ini harus dikembalikan lagi gitu loh. Jadi mari kita diskusi bersama agar Kongres nanti yang akan diselenggarakan tanggal 8 Juni itu sudah tidak blunder lagi gitu loh. Jadi tapi saya tertarik dengan ketika diajukan untuk voting 84 ini menolak. Apakah memang 84 ini tidak
melihat Persebaya sebagai bagian dalam sepak bola atau memang tidak menginginkan karena memang sebenarnya ini kan sudah dijanjikan oleh pemerintah, tapi seolah forum tidak menghendaki. Jadi begini, aura kongres itu ditunggu-tunggu ya, sudah sekian bulan ya, sejak tanggal 3 Agustus di Hotel Ancol, Mercure Ancol juga ya, kongres luar biasa. Agenda yang menjadi target kongres itu kan pemilihan pengurus. Jadi rupanya voter itu juga, maaf saja saya sampaikan, voter tidak dewasa. Jadi seharusnya permasalahan klub-klub dan ini tokoh-tokoh sepak bola yang kena sanksi ini apa salahnya? Tadi di awal saya sudah sampaikan. Ini agendanya sudah jelas, rundownnya sudah jelas, ya kan? Tetapi karena ya itu tadi auranya ini aura pemilihan ini pengurus PSSI. Jadi agenda pencabutan sanksi baik tokoh sepak bola maupun klub ini menjadi tidak diperhatikan gitu loh. Tidak begitu penting. Tidak begitu penting. Padahal seharusnya ini adalah sesama bagian dalam klub untuk bersaing dalam sepak bola di Indonesia. Baik kalau begitu, Pak Joko, nanti saya minta pendapatnya. Seperti apa sih kondisinya kalau melihat kongres yang kemarin? Memang benarkah ada unsur-unsur penjagalan? Karena mungkin tadi dikatakan Pak Kardi bahwa tidak seharusnya terjadi, ada yang menggunakan nama Persebaya, bahkan ada agenda tapi disetujui untuk tidak dibahas di dalam forum. Kami kembali saat lagi pemirsa. Polisi akhirnya berhasil menangkap kedua orang tua yang tega membuang bayi di Pasar Bio. Jadi otak pencurian kendaraan bermotor, seorang wanita penghibur di kota Surabaya dibekuk polisi. Wakapolsek Balongbendo Sidoarjo ditangkap tim Propam Polresta Sidoarjo. Penangkapan ini dikarenakan kepemilikan sabu dan juga senti rakitan. Perhelatan Ciputra World Fashion Week di setiap harinya selalu menyuguhkan fashion yang unik dan spektakuler. Selain untuk aksen pada busana, Swarovski juga bisa dimanfaatkan untuk hiasan kuku. One day I'll be too fly driving 3 girls in my photo. All these 5Js make a fellowship. A smoke rings, bitch, I'm photo. Lost it all this shit, but bounce back like a pogo. And we just want the sun, turn into the moon. Sit back and hope the deep December nights turn into... Panti Asuhan ini sudah berapa lama didirikan, Bu? Sudah 3 tahun, Ibu. Oh, sudah 3 tahun. Lalu apakah sudah didaftarkan ke Dinas Sosial? Panti ini didirikan karena semata-mata anak saya kasihan melihat anak-anak panti, anak yatim piatu yang tidak terurus semangat. Oh, wah, mulia sekali hati Ibu. Namun perlu Ibu ketahui bahwa setiap organisasi sosial itu perlu didaftarkan guna mendapatkan data yang valid dan untuk meningkatkan kesejahteraan dari organisasi sosial tersebut. Ibu tinggal datang saja ke UPTSA Kota Surabaya. Di sana staf kami akan membantu semua pengurusannya. Pengajuan permohonan penerbitan surat tanda pendaftaran organisasi sosial dilampiri persyaratan lengkap ke UPTSA. Setelah diproses, bisa langsung diambil di UPTSA. Jika dalam waktu 14 hari kerja tidak diambil, maka akan diantarkan ke alamat pemohon dan tidak dikenakan biaya sama sekali. Kita hadir di sini tidak ada pertandingan sepak bola. Kita hadir di sini tidak ada kegiatan olahraga. Kita hadir di sini sebagai bagian giat mempertahankan secara Persebaya, saudaraku. Pasca berlangsungnya Kongres PSSI yang digelar, beragam konflik langsung bermunculan secara masif.
Terpilihnya Legend Edi Rahmayadi sebagai Ketua Umum PSSI baru seakan menguap seiring munculnya aksi protes para supporter fanatik Persebaya yang mencibir secara keras hasil kongres tersebut. Bukan tanpa alasan, bonek langsung bereaksi keras. Dari bertebarannya protes keras melalui media sosial hingga gerakan masif menduduki jalanan protokol di Surabaya malam ini. Semuanya dipicu dari penolakan kembalinya Persebaya yang sebelumnya dijanjikan akan bisa kembali berlaga di kompetisi tanah air. Penolakan pembahasan atas nasib Persebaya ini malah datang dari beberapa klub di Indonesia. Sebut saja Madura United, Persela Lamongan, hingga Bayangkara Surabaya United. Klub-klub tersebut seakan satu suara menolak Persebaya untuk kembali, sementara beberapa pihak yang menjanjikan akan membawa aspirasi para bonek ke Kongres pun seakan mendadak menjadi kambing ompong. Ini semua bisa berpotensi menimbulkan permasalahan baru secara vertikal, kerusuhan baru bisa terjadi. Aksi saling hadap, saling serang, saling tuding, bahkan saling adu pukul bisa saja terjadi di tingkatan supporter. Permintaan Jokowi yang meminta aparat menindak tegas para perusuh beberapa waktu yang lalu mungkin saja bisa menjadi awal baru dari babak perselisihan dari para supporter. Lantas, bagaimana sikap Ketua Umum terpilih menyikapi keadaan ini? Mampukah dalam waktu sesingkat ini jalan tengah bisa diambil? Kita tunggu saja. Baik pemirsa, itu tadi bagaimana gambaran kongres dan juga bagaimana gambaran dari teman-teman Persebaya termasuk juga supporter yang menamakan diri sebagai bonek terus berupaya untuk berjuang mendapatkan apa yang menjadi keinginan dan juga perjuangan mereka. Tapi saat ini sudah bergabung, kayaknya sudah ada beberapa supporter dari Persebaya bonek ya yang sudah hadir. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dengan Mas siapa? Novario. Mas Novario. Mas Novario, ada tanggapan Mas sebagai supporter dari Persebaya? Saya pengen tahu tanggapannya dulu gimana nih terkait dengan hasil kongres kemarin. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman Ultras Gresik udah datang, teman-teman Kacung Mania udah datang. Anggapan saya kalau dari kongres kemarin itu jelas menyakiti hati bonek, Mbak ya. Jelas, itu sudah jelas dari semua dari hukum, dari apa itu Persebaya memang harusnya voters, bukan malah jadi bulan-bulanan kemarin di kongres sana ya. Malah tadinya di sana malah bukan pihak bonek yang duduk di kursi Persebaya, harusnya kan pihak dari Persebaya sendiri. Berarti merasa dipermalukan. Iya, jadi bulan-bulanan di sana. Oke. Ini kabarnya di daerah Surabaya Barat ada agenda, sehingga mungkin ada beberapa yang tidak bisa hadir ke sini. Mungkin bisa diceritakan, ini agendanya terkait dengan perjuangan ini kah? Mungkin di sana berjuang, terus berjuang demi Persebaya untuk semakin memantapkan, semakin mengompakkan untuk Persebaya ini memang harus diakui. Memang harus diakui Persebayanya itu. Baik, berarti ada konsolidasi yang sekarang dilakukan oleh teman-teman di sana ya. Baik, Mas Nova, terima kasih. Nanti kita pengen tahu seperti apa konsolidasi di sana, nanti terhubung dengan Mas Andi Peci. Pak Joko, melihat kondisi PSSI yang seharusnya kemarin, kongres kemarin ini bisa menjadi satu titik balik yang melegakan, bukan untuk beberapa pihak, tapi tentunya untuk seluruh insan sepak bola, tapi sepertinya ada yang merasa dipermalukan, ada yang merasa menjadi bulan-bulanan, ada yang merasa tidak adil di sini. Saya menganggap kongres kemarin gagal total. Apa yang dikatakan gagal? Karena awalnya agendanya memang sebenarnya kan pemilihan ketua. Ya. Bukankah sebenarnya berhasil kalau kita melihat agenda itu? Mohon maaf. Pemilihan ketua itu sendiri kan jalan tengah yang dianggap terbaik. Karena mohon maaf, sejak Pak Nyala dipilih di kongres di Surabaya, itu kan sesungguhnya dari statuta, dari AFC, dari perwakilan FIFA juga sudah sah secara organisatoris, gitu kan. Kemudian itu kan karena ada perselisihan dengan pemerintah, maka PSSI dibekukan. Bahkan model pembekuannya, mohon maaf, sampai 2 kali. Karena dari sisi hukum tidak mungkin membekukan Pak Nyala yang habis dipilih dari kongres, maka dibekukanlah pengurusnya Pak Jauhar Arifin. Sehingga sebelum kongres PSSI dibekukan. Maka kongres Surabaya tidak diakui. Padahal hakikinya kongres itu dihadiri oleh semua unsur, statuta membenarkan, semua membenarkan, hadir semua. Hanya karena persoalan itu, maka sepak bola Indonesia, mohon maaf, dibumi hanguskan. Dibumi hanguskan. Dan hampir-hampir saja kalau kemarin itu tidak diselamatkan dengan kongres ini, maka keterwakilan PSSI
di internasional sudah selesai. Berarti nggak ada cerita. Berarti bisa dikatakan, Andi Firmansyah, teman-teman yang main di luar negeri tidak boleh main lagi karena secara hukum PSSI tidak terakui di FIFA dan pemainnya sama, tidak boleh merumput dimanapun di dunia yang itu sepak bola yang diakui oleh FIFA. Itu persoalannya dulu. Saya katakan tadi gagal. Kenapa gagal? Sudah jelas-jelas Kongres ini sejak Kongres Surabaya yang pemerintah mempermasalahkan Pak Lanyala itu melalui hearing di Komisi 10 berkali-kali. Ketemu presiden berkali-kali. FIFA datang ke Indonesia ketemu presiden, ketemu Pak Agung, keterwakilan FIFA berkali-kali. Benturan kiri kanan, benturan kiri kanan. Apa persoalannya? Karena sepak bola kita, mohon maaf, dipenuhi kepentingan-kepentingan politik dan kepentingan yang tersistem termasuk di Kongres kemarin, mohon maaf. Di Kongres kemarin siapapun, Pak Haruna, Pak Gede mengkhianati Surabaya. Pak Haruna berangkat dari Surabaya, Pak Gede berangkat dari Surabaya. Walaupun nanti dijanjikan Januari, mohon maaf, Kongres kemarin, Kongres Rekonsiliasi Sepak Bola Indonesia. Dibangunlah sepak bola Indonesia. Saya 84 sudah jadi wartawan Surabaya, wartawan Persibaya. Sudah ngepost di Karanggayam, Pak Kartini masih main-main sepak bola. Saya sudah jadi wartawan. 3 wartawan, Pak Daud almarhum, Abdul Muiz saya yang nunggu di sana. Ikuti perjalanan sepak bola yang luar biasa. Pak Joko bisa dikatakan berarti ini tudingannya langsung menuju kepada Pak Gede dan juga Pak Haruna. Iya, saya katakan kenapa? Saya dengar dari Pak Bambang tadi, Pak Haruna menjanjikan nanti Januari. Ini bukan persoalan janji Januari. Ini Republik kita, ini Republik Indonesia dalam keadaan sumbu kompor itu memanas. Salah satu panasnya di sepak bola. Maka teman-teman di sepak bola kalau kemarin lebih dingin, katakan bahwa 4 tim diakui, soal statusnya dibahas di Kongres Januari, itu jempol luar biasa. Yang penting diakui. Itu diplomasi yang luar biasa. Kongres akan menghasilkan yang sanksinya perorangan, tokoh sepak bola karena ini klubnya diampuni, dibahas secara statuta pada Januari. Kongres tahunan membahas rapat kerja. Tapi Pak Joko yang menarik adalah sekali lagi 84 voter setuju dengan apa yang disampaikan. Lantas ini berarti bukan serta-merta tudingan ke Pak Gede dan juga Pak Haruna. Ketika di belakangnya juga ada yang setuju yang membuat forum akhirnya membatalkan agenda pembahasan. Mohon maaf Mbak, sudah ada kelompok 85. Di tengah jalan, kelompok 85 itu sudah pecah. Sebagian tetap ke Pak Edi, sebagian mau digeret ke Pak Muldoko. Menunggu sinyal. 2 hari, 1 hari sebelum Kongres masih tawar-menawar. Siapa yang mendapat restu untuk menjadi ketua PSSI? Apakah Pak Muldoko atau Pak Edi yang digadang-gadang dari awal? Karena ini saya sepakat, mohon maaf, PSSI dari tahun ke tahun memang dipimpin dari kalangan ABRI. Dan yang kita harapkan kemarin kita sepakat supaya sepak bola tidak ada lagi permainan di dalam permainan. Ini kan sudah permainan, masih dimainkan lagi. Mohon maaf, permainannya luar biasa. Rumput yang tidak bisa bergoyang itu bisa joget di dalam lapangan. Iya, tiba-tiba prik titik putih, ya toh. Tiba-tiba yang tidak handball dan di handsball. Ini yang saya sebut permainan dalam permainan. Berarti bisa dikatakan ini dirancang begitukah Pak Joko maksudnya? Loh, bukan, sepak bola kita sudah masih bobrok. Sehingga apa? Kompetisinya luar biasa, diakuinya supporter. Ini supporter-supporter ini diakui di dunia. FIFA, AFC mengakui. Untuk AFC, 4 supporter Asia terbesar Indonesia. FIFA mengakui pertandingan sepak bola yang marak dengan supporternya Indonesia. Di antara Eropa dan sebagainya, negara-negara yang lain, Thailand, apa ini, kecil-kecil. Saudi Arabia yang sudah, Jepang yang ini kalah dengan Indonesia. Ini kan luar biasa, aset yang luar biasa. Tapi mohon maaf, prestasinya di bawah biasa. Artinya kalau ada taman kanak-kanak, di bawah taman kanak-kanak. Tapi sekali lagi Pak Joko, ketika kita melihat Kongres kemarin, kuncinya sebenarnya bisa tidak kita mengatakan bahwa kuncinya adalah di 84 voter yang akhirnya membatalkan agenda itu? Ya begini, mohon maaf. Yang rancang, yang Pak Kardi bilang tadi, 8 rondon dibahas ini, 84 ini. Tapi mereka sendiri juga yang mengingkari. Iya, ini yang saya sebut ada pengkhianatan, penggembosan sepak bola nasional dari Surabaya. Pak Joko melihat ada tujuan apa sih ketika itu dirancang, tapi kemudian itu diingkari sendiri? Kepentingan apa sebenarnya yang sedang ada di sini? Surabaya ini, mohon maaf, Surabaya United sudah terlanjur dijual kepada Bayangkara. Dalam proses sengketa di pengadilan tata niaga.
dalam proses masih berjalan, ini hanya saja kompetisi tidak berjalan. Yang berjalan kan turnamen ini, bukan kompetisi resmi. Karena masih nunggu pengesahan dari FIFA, apakah ini akan dicabut atau lanjut. Sudah dapat pengesahan, dilanjut dengan kongres kemarin itu. Di tengah-tengah itu kan pengadilan niaga, insya Allah pada saat puasa itu ya, puasa Agustus itu, memutuskan yang menang yang sekarang Pak Khalid Horoma CS itu. PT Persibaya Indonesia dimenangkan oleh pengadilan Pak Khalid Horoma CS. Pak Gede CS yang waktu itu membawa Persibaya Unit kalah. Sementara secara administrasi sudah dipindah tangakan kepada Bayangkara. Nah, ini cacat loh ini sudah. Pemindahan cacat. Lah kemarin di Kongres cacat lagi. Mestinya kalau sengketa tidak diberi suara dua-duanya. Persibaya karena proses sengketa tidak duduk. Baik kalau mungkin sebagai petinju boleh, sebagai voter tidak dudukkan. Karena persoalan hukumnya, baik statuta maupun hukum negara Republik Indonesia, posisinya tidak benar. Karena yang pegang jelas PT Persibaya Pak Khalid. Jelas, yang diundang PT Persibaya Indonesia bunyinya, bukan siapa-siapa. Dan ini pertumpahan darah ini kan dari sejak ISL ada, IPL muncul kan. Berarti secara singkatnya ini bisa dikatakan sebagai satu ajang untuk membalas dendam dengan menjegal langkah dari Persibaya. Ya inilah yang saya katakan tadi, mohon maaf, ada penggembosan nasional yang luar biasa, karena masih tidak menyadari, ini kan kongres rekonsiliasi. Kongres yang menyatukan semua kepentingan yang kemarin ada pertentangan ini, disatukan kembali supaya menjadi prestasi yang baik. Mohon maaf, Indonesia ini sudah 15 tahun kering prestasi. Tidak pernah juara. Kemarin apa yang kelompoknya yang sempat juara ASEAN ini sekali saja habis itu hilang lagi. Mainnya bagus. Karena apa? Karena mohon maaf, Persibaya ini termasuk 6 klub yang melahirkan PSSI. Persibaya lahir 27. PSSI ini 1 tahun berikutnya baru lahir. Karena yang melahirkan Persibaya. Persibaya ini punya sejarah panjang. Dulu kalau main di Tambak Sari, Persibaya ini, supporternya Jawa Timur. Satu Jawa Timur supporternya. Baik, Pak Joko, intinya adalah ada penggembosan begitu kan? Itu yang jelas dilihat oleh Pak Joko. Dan mohon maaf, ini saya ingatkan di sini, mumpung live di SBO. Kalau menggembosi Surabaya dan Persibaya, akan kualat termasuk sepak bola Indonesia. Jangan harap ada prestasi. Sudah sekian tahun Persibaya dibuat bal-balan politik dan tidak apa-apa, Indonesia tidak pernah prestasi. Ini catatan bukan catatan dukun, ini catatan wartawan. Yang jelas ada. Kenapa begini? Karena ada hal-hal yang tidak patut dalam sepak bola kita dipatutkan sehingga itu menjadi prestasi hancur. Baik. Satu hal yang penting Mbak Agnes, ini saya sampaikan lagi. Mohon maaf, anak-anak kita ini luar biasa potensinya. Mulai 12, 15, 17 luar biasa. Dan kalau sudah dewasa dihancurkan, dirusak. Karena seperti ini, saya titip teman-teman taubat supaya mengembalikan PSSI pada marwahnya, mengembalikan Persibaya pada marwahnya. Dulu Persibaya, Persigers zaman dilatih Heri Chong, Sasono Handito segala macam itu pun baut. Ya. Sekarang hilang. Oke, saya sebentar ke Pak Jimhur. Ini dari Kacong Mania. Pak Jimhur mau tidak mau sebenarnya kan kalau kita menyebut nama Pak Haruna juga Madura United akhirnya juga tersenggol sebenarnya. Pasca Kongres Pak Jimhur melihatnya gimana sih? Sebenarnya kita melihat secara gamblang aja lah. Pak Haruna hadir di sana bukan atas nama Madura United. Beliau hadir atas nama PBR. Ini sudah kepastiannya. Ketika dia berbicara di hadapan para voter, dia berbicara atas nama PBR. Ini kondisi realnya. Dan patut yang kita sadari bersama bahwa Madura United ini sampai sekarang namanya adalah PBR. Masih dalam proses untuk merubah nama. Sama dengan kondisi Persebaya. Jadi nasibnya sama lontang-lantung. Karena ini bukan liga resmi, tetapi sebuah turnamen, ini tidak ada masalah. Gitu. Nah, dengan kondisi tersebut, kita memang ada keterkaitan baik antara supporter, manajemen, dan
pemain ini boleh dikatakan, saya katakan sivitas, bukan sivitas akademika, tetapi sivitas persepak bolaan, sivitas bola. 3 unsur ini terkait yang tidak bisa dilepaskan. Apa yang semua tindak tanduk dari pemain maupun dari manajemen serta supporter ini adalah satu kesatuan. Tetapi dengan kondisi kemarin, kita ini masih ada pertalian rasa persaudaraan yang tinggi dengan kalangan supporter, baik itu dari yang ada sekarang adalah bonek, ultras dan lain sebagainya, sebagai rasa solidaritas sesama supporter yang orang mengatakan supporter itu adalah anak jalanan, anak-anak yang nakal, yang tidak bisa diatur. Tetapi kami boleh dikatakan supporter ini bukan seperti image mereka. Kita masih punya harapan, harga diri, dan punya masa depan yang akan lebih cerah lagi. Dengan kondisi ini, kita mengatakan bahwa solidaritas, persatuan antar supporter kita harus kuat. Walaupun tercabik-cabik oleh apapun, kita harus menyatu. Tapi Pak Jibur juga melihat bahwa memang ada permainan di dalam permainan. Terlepas dari permainan, ada permainan. Kita ini kan golongan rakyat jelata. Dari akar rumput. Bagikan kita ini supporter ini kan seperti rumput. Yang kadang-kadang bergoyang, berjoget ria, dan bisa memainkan bola gitu. Tetapi walau bagaimanapun, diinjak bagaimanapun, namanya bonek, namanya kacongan, dan supporter yang lainnya, ini tidak akan pernah mati. Bagikan rumput akan tumbuh di mana aja. Ketika sudah terburuk salah satu supporter, kita harus memberikan rasa solidaritas yang tinggi. Bahwa derita mereka adalah deritaku juga. Tetapi, walau bagaimanapun, kita ada keterkaitan antara Haruna dibalik atas nama BBR. Tetapi pada saat sekarang, dalam turnamen ini adalah sebagai manajer kami. Kalau melihat itunya dengan berpijak kepada kearifan lokal, walau bagaimanapun apapun yang terjadi, kita tetap solidaritas kepada supporter, tetapi di balik itu, sebagai kearifan lokal, kita tetap harus bisa menghargai terhadap apa yang dilakukan. Itu entah person atau secara tetapi keterkaitan antara supporter dengan manajemen maupun pemain ini adalah keterkaitan kuat. Meskipun mau tidak mau juga tetap menjadi sasaran tudingan atas gagalnya agenda yang kemarin dibahas di Kongres PSSI. Itu adalah resiko dari kita, dari resiko suatu kehidupan. Dan dimanapun kita hidup mesti harus punya resiko. Tetapi betul katanya Pak Joko ini sebagai orang yang boleh dikatakan termasuk orang langka karena sudah tahu permainannya persepak bolaan khususnya di Surabaya ini. Jadi salut ungkapan beliau yang mengatakan semua ini adalah permainan dan ini akan ada, boleh dikatakan ada kualatnya, kan gitu Pak Joko. Terlepas dari kualat, mari kita terima keadaan ini dengan apa adanya, tetapi tetap kita berusaha bagaimana Persebaya, baik Persibo dan lain sebagainya, 4 liga, 4 klub ini mampu bisa bangkit. Kalau seumpama tidak mampu bangkit, diminta oleh supporter lain ataupun tidak, insya Allah Kacong akan menduduki kantor PSSI di pusat. Kalau ini tidak bisa disahkan, berarti hancur sudah. Itu namanya persepak bolaan di Indonesia. Daripada hancur, lebih baik hancurkan dulu orang-orangnya. Setuju? Baik, Pak Jumur. Kalau tidak, sekali lagi, kalau supporter yang menentang itu, lebih baik kita hancurkan dulu supporter yang tidak mau menerima kehadiran kita dan ungkapan kita itu. Mungkin itu. Solidaritas yang dikuatkan di sini, Pak Muharram dari Ultrasmania.
Pendapat juga Kak, apakah hasil kongres kemarin memuaskan kalau dari sudut pandang seorang supporter dan juga mungkin mewakili teman-teman supporter lainnya? Ya, kalau mewakili dari Ultras, pada awalnya kita optimis juga ya ketika kongres kemarin itu hasilnya yang mana dalam random kemarin sudah disampaikan bahwa sebelumnya Persebaya akan dibahas dalam kongres tersebut. Tapi kita juga ketika kita mengikuti jalannya kongres tersebut, kita juga sempat kaget ternyata sebelum kongres pemilihan ketua umum itu dilaksanakan, ternyata dalam hal ini untuk poin yang ke-8 tadi ternyata digagalkan. Jadi kita sempat kecewa sebetulnya karena kita sendiri sebetulnya kita juga berharap, sangat berharap Persebaya ini juga diagendakan dalam kongres kemarin. Karena semua itu juga tidak lepas karena hubungan kita dan Ultras ke Bonek juga sangat baik. Bonek juga bagian dari saudara kita yang tertua, saudara kita sesama supporter yang memang notabene mereka sebelum kita ada mereka sudah ada. Jadi apapun kita sangat kecewa dengan hasil kongres kemarin. Terlebih lagi di sini kita juga melihat di media-media sosial banyak teman-teman dukungan dari supporter lain yang mana menyatakan keikutsertaan dalam solidaritas ini. Maka dalam pertandingan kemarin pun bentuk solidaritas kita memang yang kita lakukan adalah membentangkan spanduk. Mungkin ini yang bisa kita lakukan, yaitu di pertandingan ketika Gresik kemarin lawan BSU Bayangkara United, yang mana di situ ada tulisan Surabaya juga punya kebanggaan, Ultras Gresik juga rindu Persebaya, artinya dalam artian konteksnya rindu dengan kita bersinergi, kita bersama dalam satu tribun dengan teman-teman Bonek. Pak, saya mau tahu, kalau dari sudut pandang seorang supporter, kiprah PSSI sendiri itu seperti apa sih? Apakah memang supporter melihat bahwa terlalu banyak permainan di dalam tubuh PSSI atau bagaimana? Ya, selama ini yang kita lihat memang ada hal-hal yang sangat sebetulnya kita sendiri itu tidak ingin dalam artian PSSI ini tidak artinya dalam mengakomodir, artinya melaksanakan liga ini tentu masih banyak hal-hal yang dirasa masih merugikan, artinya dalam artian ini tidak fair play. Apa yang dikumandangkan fair play dan lain-lainnya itu ternyata kontes di lapangan itu ternyata tidak mungkin hanya beberapa kali. Cuman yang justru yang kita lihat itu banyak, ya masih banyak permainan di dalam permainan yang disampaikan Pak Joko tadi, dan saya juga sepakat itu. Jadi sehingga kadang kita itu sebetulnya kita jenuh. Kita juga inginnya persepak bolaan ini semakin tahun semakin baik, bukan stagnan seperti ini. Bahkan kalau melihat mungkin sekarang itu peringkat FIFA juga kita turun Pak kemarin ya. Hal-hal demikian inilah seharusnya kita itu semakin baik, bukan semakin turun. Mungkin itu yang bisa. Oke, kalau Pak Jimur melihat PSSI gimana? PR besarnya sebenarnya apa sih ketika kita bicara PSSI dan seharusnya kongres kemarin menjadi titik balik untuk bangkitnya persepak bolaan di Indonesia? Mulai dari pertama kita sudah berkomitmen bahwa di PSSI ini sudah banyak mafia sepak bola yang kadang-kadang sebelum main ini sudah tahu skornya, bahkan sebelum kompetisi itu dipertandingkan ini sudah tahu siapa yang akan menjadi juara. Ini kayak main dadu aja. Jadi ketika sudah begitu, sudahlah, ngapain ada bola di Indonesia ini kalau semuanya semua diatur. Ketika sudah begitu terdapat kecurangan, sudah teriak-teriak. Ketika teriakan itu adalah maling, teriak maling. Ini kondisi real. Sehingga PSSI mulai kemarin kita tentang terus dengan kondisi yang ada. Termasuk yang sekarang. Kalau sampai ini tidak disahkan 4 klub ini, mungkin kita tidak menyembuhkan diri. Akan kita coba bumi hanguskan PSSI dari bumi Indonesia. Baik, kalau begitu ada aksi solidaritas pemirsa di sini untuk bersama-sama memperjuangkan nasib 4 klub lain yang sebenarnya
masih dalam angan-angan atau masih dalam sebuah balutan harapan yang belum juga terrealisasi janjinya. Tapi nanti kita coba akan terhubung dengan Mas Andi Peci untuk mengetahui bagaimana kabar dari teman-teman bonek yang ada di daerah Surabaya Barat. Kami kembali saat lagi. Apakah bisa dibandingkan apple to apple atau gimana ya ketika kita bicara penegakan hukum versus pungli? Ini penyakit lama. Kalau lagu itu lagu lama, syairnya baru. Sekarang tidak ada dimasukkan di dalam undang-undang tentang tipikor. Jadi jangan main-main ya. Ketika orang sekarang memainkan hukum akan kena ini. Sebagai warga negara yang baik, wajib melaporkan atau ikut bertindak. Nah, tetapi kenyataannya pungli itu kan selalu dilakukan oleh aparat-aparat tertentu. Badan POM Surabaya musnahkan ribuan produk ilegal. Pasar RAPBD Surabaya 2017 dipastikan molor. Bawa 930 gram sabu, Pan Air Asia ditangkap petugas bea cukai. Polisi akhirnya berhasil menangkap kedua orang tua yang tega membuang bayi di Pasar Bio. Jadi otak pencurian kendaraan bermotor, seorang wanita penghibur di kota Surabaya dibekuk polisi. Wakapolsek Balongbenda Sidoarjo ditangkap tim Propam Polresta Sidoarjo. Penangkapan ini dikarenakan kepemilikan sabu dan juga senpi rakitan. That's why I'm here. See, my teachers told me go away to college. What they don't tell you is ain't no guarantees if you're a scholar. Even with 18 degrees, you could be jobless with up with Sam in your pocket. So I said, fuck my doctrines, rap to make more money than these doctors. Yeah, one day I'll be too fly driving 3 girls in my photo. While these 5Js make a fellowship, a smoke race, bitch, I'm photo. I said all this shit, but bounce back like a pogo. And we just watch the sun turn into the moon. Sit back and hope that these December nights turn into June. Baik, Anda kembali lagi bersama dengan kami pemirsa di Dialog Update Malam. Dan saya boleh coba kalau tadi suara dari masing-masing ketua umum dan juga presiden dari supporter menyuarakan untuk aksi solidaritas. Saya pengen tahu juga suara dari supporter yang juga hadir di sini dari Kacung Mania. Lebih dulu boleh dengan Mas siapa? Mas Mimit. Mas Mimit, silakan Mas. Oke, terima kasih. Saya cuma punya harapan, punya impian mumpung ada Ketua PSSI Jawa Timur, Pak, tolong ini disampaikan nanti ke PSSI Pusat. Marilah jangan terlalu maksa kepentingan-kepentingan. Perlu diingat, PSSI ini dibentuk, salah satu tujuannya adalah untuk mempersatukan pemuda Indonesia dalam rangka melawan penjajah. Jadi jangan sampai deh, sampai sekarang ini kok kesannya bukan mempersatukan gitu, malah mainnya adu domba, jadi korbannya para supporter sekarang. Saya harap bapak-bapak yang di PSSI Pusat yang punya kepentingan, stoplah dulu. Mari kita berbicara kebangsaan, kenegaraan, bahwa Indonesia ini sekarang udah bukan zamannya lagi di adu domba. Kita mestinya bergandengan tangan, berjalan bareng, mensupport sepak bola Indonesia yang lebih baik, yang bersih, sehingga prestasi bukan hanya mimpi gitu, Pak. Mungkin itu dari permintaan dari saya, dari teman-teman Kacung Mania. Dan untuk melihat kondisi sekarang, kami Kacung Mania atas dasar solidaritas sesama supporter, kami akan boikot Liga GTS ini sampai selesai demi saudara kita bonek. Jadi kita juga akan, kami merasakan apa yang dirasakan bonek. Ketika bonek sakit, kami sakit. Ketika bonek menderita, Kacung Mania juga menderita.
Karena bagaimanapun bonek adalah kakak tertua dari kami Kacong Mania. Salam Situng Dere. Salam satu nyali. Terima kasih, mungkin ini dari saya, Mbak. Ini. Terima kasih banyak, boleh sekali lagi tepuk tangan untuk kasih solidaritas yang dilakukan oleh teman-teman Kacong Mania. Mikrofonnya boleh digeser ke Ultras Mania. Dari Gresik silakan. Dengan Mas siapa? Saya Junet. Mas Junet silakan. Dari Ultras Gresik. Sebenarnya terima kasih kita diundang di sini di acara SPO ini membahas masalah bonek. Saya juga terima kasih atas perjuangan bonek untuk saat ini, dan kita sangat mendukung perjuangannya bonek. Cuman pendukungan kita itu ya apa ya, istilahnya kita punya kreasi sendiri lah. Kita punya pendukungan dalam bentuk kreasi sendiri. Karena kita apa? Dalam bentuk seperti apa kreasinya? Mungkin kayak kemarin BSU kita melakukan spanduk-spanduk atau apa. Soalnya apa? Kalau kita ikut memboikot juga kita juga belum bisa, karena apa? Kreasi kita beda ya. Yang penting kita support terus gimana caranya Persebaya itu bisa kembali lagi. Bukan hanya Persebaya, tapi 4 tim ini bisa kembali lagi. Karena apa? Mulai saat dulu sampai sekarang, Ultras ini kan istilahnya moto kita ya alangkah indahnya bersatu, dan kita akan merangkul seluruh supporter yang ada di Indonesia. Jangan sampai ada istilahnya apa itu pengkhianatan atau apa dalam pertandingan liga ini. Istilahnya ayolah kita maju bareng, supporter aja udah bisa bergabung, masa PSSI-nya nggak bisa. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak. Masing-masing punya cara untuk membela ataupun menunjukkan aksi solidaritasnya. Kita coba terhubung dengan Mas Andi Peci belum ya? Oke, baik. Nanti mungkin bisa diinformasikan apakah kita bisa terhubung dengan Mas Andi Peci yang ada di kawasan Surabaya Barat. Tapi saya ke Pak Bambang. Pak Bambang sebagai Ketua Asosiasi Provinsi PSSI Jatim, sebenarnya apakah memang kemarin itu tidak bisa terlalu banyak bergerak untuk ya mendukung, dalam artian mau tidak mau hanya bersuara sedikit, tapi tetap semua akan kembali lagi kepada forum yang... Jadi mekanisme kongres yang jelas sudah diatur oleh statuta, dan kemarin memang segala keputusan dilakukan secara voting, ya kan. Jadi faktanya memang harapan yang awalnya kita minta dukungan ya, tapi ternyata kita kalah. Ya, ini fakta yang kita hadapi. Satu hal yang di sini saya perlu sampaikan kepada saudara-saudara saya, kepada 4 klub, juga kepada seluruh supporter yang ada di Jawa Timur. Pertama, saya minta maaf karena ya perjuangan yang kemarin saya lakukan di Kongres ternyata tidak mendapatkan dukungan maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bukan akhir dari segalanya. Ya, jadi saya meyakini perjalanannya sudah cukup panjang sebenarnya. Ya sudah cukup panjang, ya. Artinya saya paham apa yang dirasakan oleh klub, apa yang dirasakan oleh supporter, tapi kita yakinlah, kita tetap harus ikutin apa mekanisme yang ada agar nanti di kongres yang akan datang ini kita berhasil lah apa yang kita harapkan semuanya. Oleh karenanya saya sebagai Ketua PSSI Jawa Timur, saya minta dukungan dari seluruh saudara-saudara yang ada agar apa yang menjadi harapan kita bisa terwujud. Jadi itu, saya siap ada di belakang Persebaya. Wow, luar biasa. Saya ada satu pertanyaan untuk Pak Bambang, tapi sebentar kita akan terhubung dulu dengan Mas Andi Peci di kawasan Surabaya Barat. Mas Andi Peci, selamat malam. Halo, selamat malam Mas Andi Peci. Wah, lagi penuh dengan mendukung bonek yang ada di belakang Mas Andi Peci. Selamat malam Mas Andi. Halo, Mas Andi bisa dengar suara saya? Halo, Mas Andi Peci. Mas Andi bisa dengar suara saya? Halo, selamat malam. Mungkin ada gangguan ini ya, komunikasi ya. Kita coba lagi nanti, boleh? Mas Andi, ada dengar suara saya, Mas? Halo, selamat malam.
Oke, Mas Andi, selamat malam. Hai malam, Mbak. Oke. Ya, selamat malam. Baik, terima kasih. Ya. Mas Andi, gimana Mas? Ini apa yang agenda di sana ini di Surabaya Barat? Kabarnya ada konsolidasi untuk perjuangan bonek berikutnya? Halo, ya. Ya, Mas Andi bisa dengar suara saya? Oh, dengar. Ya, oke. Mas Andi boleh diceritakan, ini kegiatan apa ini yang ada di sana? Kabarnya konsolidasi untuk perjuangan bonek berikutnya? Iya. Jadi kami memang yang pertama itu tentu kami kecewa dengan hasil Kongres PSSI di Hotel Mercure Jakarta Utara. Kami hari ini saya sebenarnya pertama kami minta maaf. Saya mewakili teman-teman tidak bisa hadir di studio SBO TV karena memang harus bersama teman-teman bonek se-Kecamatan Tandes hari ini malam ini. Kami sebenarnya memang lagi menggagas gerakan bersama. Kalau sebelumnya itu kita hadir langsung di pusat kota, hari ini kita memang akan bergerak bersama-sama di kampung-kampung. Hari ini kebetulan yang pertama itu bonek se-Kecamatan Tandes. Saya bersama ribuan bonek yang ada di sini. Target kami ke depan, kami sebenarnya ingin persoalan Persebaya segera selesai. Ke depan kami akan berbondong-bondong ke pusat kota. Kami targetkan ratusan ribu. Sekali lagi kami targetkan ratusan ribu. Ini ada ribuan bonek Kecamatan Tandes. Nanti akan terus bertambah kecamatan-kecamatan yang ada di Surabaya. Ada 31 kecamatan yang ada di Surabaya. Ada 156 kelurahan yang ada di Surabaya. Belum lagi ada bonek yang luar kota, luar pulau, dan luar negeri. Jadi memang bukannya apa-apa, sebenarnya ini bukan kita kehendaki. Kami sebenarnya berharap agar persoalan Persebaya itu selesai 10 November 2016 kemarin ketika di Kongres PSSI yang waktu diadakan di Jakarta Utara. Tapi harapan besar, keinginan besar kami itu kan bertepatan dengan 10 November 2016. Harusnya negara PSSI memberikan kado yang terindah buat kami, arah-arah Jawa Timur, arah Surabaya, tepat di Hari Pahlawan. Tapi tidak, mereka sengaja tidak memulihkan hak Persebaya dengan skenario yang sangat kotor menurut kami. Agenda-agenda PSSI sebenarnya jelas di agenda Kongres itu. Karena sebelum Kongres itu, ketika kami di Stasiun Senen dihadiri oleh SKO PSSI, dihadiri oleh Sekjen PSSI, ada dari Polda Metro dan Mabes Polri. Ada kesepakatan kesepahaman bersama agar persoalan Persebaya segera clear kemarin 10 November 2016. Tapi tidak. Itu membuat kecewa terhadap kami. Tapi kekecewaan itu tentu tidak akan menyurutkan niat bonek untuk berjuang mempertahankan Persebaya. Justru ketika Persebaya tidak dipulihkan 10 November, semakin menebalkan keyakinan kami, semakin melipat gandakan perjuangan kami. Akhirnya terbukti hari ini start pertama kali bonek se-Kecamatan Tandes ribuan hadir di sini. Ke depan akan ada bergeser semuanya. Bukan apa-apa sebenarnya kita harapkan agar publik paham betul terhadap persoalan sepak bola nasional ke depan. Siang tadi kami mendampingi manajemen Persebaya hadir di Polda Jatim. Kami melaporkan salah satu orang ke Dewi Diada yang memang menggunakan nama Persebaya sebagai voter dalam Kongres PSSI kemarin itu. Kita tidak tahu siapa saja yang terlibat dalam permainan kotor. Semoga itu diusut oleh Kapolda Jawa Timur. 2 hari yang lalu kita juga ketemu langsung dengan Pak Anton, Kapolda Jawa Timur, dengan Kapolrestabes Pak Imam Sumantri. Semuanya dalam konteks berharap agar persoalan Persebaya selesai. Kami tidak dalam konteks mengemis-ngemis, meminta-minta, tidak. Tapi yang namanya hak harus diberikan. Persoalan dualisme Persebaya mungkin bisa diperdebatkan 2 tahun kemarin. Tapi sekarang selesai, tidak ada dualisme Persebaya. Akhirnya Persebaya hanya satu. Persebaya dalam entiti, dalam payung hukum PT Persebaya Indonesia Jalan Karanggayam nomor 1 Surabaya. Itu sebenarnya sudah selesai persoalan itu. Tapi karena ada permainan politik kotor dalam Kongres PSSI kemarin, akhirnya Persebaya tidak dipulihkan sampai sekarang. Makanya hari ini saya tidak bisa datang ke SPO mendampingi teman-teman yang ada di Kecamatan Tandes sebagai awal dari roadshow kami memobilisasi massa, menyatukan semua tekad dan perjuangan, tidak hanya arah-arah bonek. Masyarakat Surabaya harus tahu, yang luar kota, luar pulau harus tahu bahwa memang tidak sejengkal pun kami mundur untuk mempertahankan hak Persebaya agar dipulihkan dalam Kongres nanti ke depan. Memang Mas Andi, fase kita harusnya diakui 10 November 2016 kemarin. Tapi ada satu momentum nanti di Kongres PSSI di Bandung, rencananya 8 Januari 2017 di Bandung soal itu. Itu mungkin ada toleransi sampai 8 Januari 2017. Sebelum 8 Januari 2017, kami akan melakukan perjuangan yang cukup luar biasa. Ratusan ribu akan hadir di pusat kota Surabaya.
kami tentu akan mohon maaf terhadap rakyat Surabaya, pengguna jalan semuanya. Ini sebenarnya tidak kita kehendaki sebenarnya, karena kita berjuang sudah cukup lama sejak tahun 2013. 3 tahun lebih kita berjuang secara bersama-sama. Mas Andi. Tapi iya. Ya, mohon maaf kalau saya potong. Mas Andi, ini kan roadshow, tujuannya adalah pusat kota Surabaya. Apakah roadshow ini nantinya akan berakhir di PSSI pusat atau memang hanya lokal di Surabaya saja atau bagaimana? Ya, semua kecamatan dan kelurahan di Surabaya akan menetapkan satu kecamatan mereka. Ada 31 kecamatan. Yang di luar kota, yang di Gresik, yang di Mojokerto, Pasuruan, dan semua kota-kota yang ada di Jawa Timur terutama. Karena Jawa Timur adalah basis dari bonek. Dan sebenarnya bukan hanya Jawa Timur, ada beberapa kawan yang luar provinsi dan luar pulau akan mengagendakan secara bersama. Nanti semuanya disatukan dalam satu perjuangan yang bersama. Dan tadi saya sampaikan target kita adalah ratusan ribu ada di pusat kota. Ini menunjukkan agar Presiden Jokowi menoleh ke Surabaya. Jadi persoalannya sampai sekarang harusnya Menpora bisa menyelesaikan sampai 10 November 2016 kemarin, tapi tidak. Makanya kami akan tumplek semuanya, ratusan ribu ada di pusat kota, agar Presiden Republik Indonesia Joko Widodo minimal menoleh bahwa Surabaya masih bermasalah tentang sepak bolanya. Kami juga mendesak bahwa persoalan Kongres 10 November 2016 kemarin itu belum selesai sama sekali. Justru masih menyisakan persoalan yang pokok dalam persoalan Indonesia, yaitu soal Persebaya itu. Jadi tentu ini tidak hanya di Surabaya, kami gelorakan di basis-basis bonek yang ada di Indonesia sebagai wujud kecintaan kami dan kebanggaan kami terhadap Persebaya Surabaya. Begitu, Mbak. Baik, Mas Andi, kalau kita melihat pergerakan bonek dan juga supporter-supporternya beberapa kali begitu mengejutkan masyarakat, bahkan yang dulu ketika KLB juga di Surabaya, bonek juga turun dengan begitu banyak yang masa yang hadir. Namun toh ternyata tidak membuat Persebaya kemarin di kongres terakhir seolah-olah dilupakan begitu saja. Lantas aksi yang kali ini apakah yakin ini nantinya akan berdampak atau memberikan efek terhadap PSSI? Iya, oke. Iya. Ini sebenarnya begini. Jadi sebenarnya yang diperjuangkan oleh bonek itu semoga menjadi yang terakhir kali dalam konflik sepak bola nasional. Cukup bonek saja yang mengalami ada pendoliman terhadap klub mereka sendiri. Ini bisa menjadi referensi kepada siapapun, referensi kepada supporter yang manapun, bahwa jaga klub itu. Kita memang, ya problem sepak bola nasional sudah cukup akut, carut marut semuanya. Ada politisasi dalam sepak bola itu sendiri. Keruwetan-keruwetan itu masih terjadi kepada sepak bola itu sendiri. Harapannya memang ini yang terakhir kali terjadi di Indonesia. Dan supporter-supporter lain harus bersatu. Sekali lagi kami tegaskan, supporter-supporter lain harus bersatu. Supporter itu kan bagian penting dalam sepak bola itu sendiri. Supporter itu jantung dari dalam sepak bola Indonesia sendiri. Elit-elit sepak bola nasional bisa saja mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dalam industri sepak bola. Tapi jika supporter bersatu memboikot stadion-stadion yang ada di Indonesia, akan kolap industri sepak bola nasional. Makanya kita menghimbau kepada supporter yang ada di Indonesia, persoalan rivalitas persoalan lain dalam persoalan sepak bola nasional. Tapi ketika sepak bola nasional tidak baik juga ke depan, harapan rakyat Indonesia terkait masalah reformasi tata kelola sepak bola Indonesia harus diwujudkan semacam itu. Semoga momentum Persebaya itu menjadi referensi buat supporter se-Indonesia agar bersatu menjaga martabat dalam sepak bola Indonesia itu sendiri. Prinsip-prinsip sepak bola yang mengedepankan soal nilai kejujuran, fair play tidak sama sekali nampak dalam Kongres PSSI 10 November 2016 kemarin. Makanya bonek, terlepas kami selalu mendapatkan stigma negatif, bonek selalu mendapatkan citra buruk oleh siapapun, sering membuat kerusuhan, dilabeli seorang yang mencuri sana sini seperti itu. Tidak apa-apa, tidak problem buat kami. Tapi bahwa harkat dan martabat Persebaya, sejarah Persebaya itu menjadi tugas suci kami, kewajiban kami untuk mengembalikan ke rumah sejatinya itu, Mbak. Seperti itu. Baik, kalau begitu Mas Andi, terima kasih untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Kami nanti terus menunggu salam update semuanya yang ada di studio SBO TV, mohon maaf kami tidak bisa hadir di sana. Kami mohon semuanya bersatu padu menjadi bagian dari gerakan bersama membela Persebaya, memperjuangkan Persebaya. Salam satu nyali. Baik, terima kasih. Salam satu nyali. Salam satu nyali. Terima kasih banyak. Dan oke, kita harusnya ada jeda ya. Tapi saya boleh sebentar ke Pak Kardi. Pak Kardi menanggap militansi dari teman-teman bonek yang ada di sana seperti apa?
apakah ini boleh dikatakan sebagai salah satu bentuk ancaman kepada PSSI? Kalau tidak diperhatikan, maka ada hal buruk yang terjadi bukan hanya untuk persepak bolaan, tapi juga keamanan masyarakat dan segala macamnya. Ya, saat ini kan kami berjuang sama-sama ya, jadi bersinergi dengan teman-teman supporter. Manajemen all out, supporter all out, yang intinya memperjuangkan Persibaya di tahun 2017 itu kita bisa berkiprah kembali dalam kompetisi. Kita tidak muluk-muluk Persibaya itu, tidak harus di level teratas, kita divisi utama pun kita terima untuk Persibaya ikut berpartisipasi di dalam kompetisi. Memulai dari bawah lagi tidak apa-apa, dari bawah. asal yang penting diakui. Diakui tapi bukan dari level bawah, tapi minimal divisi utama. Minimal divisi utama. Baik, perjuangan sepertinya cukup panjang juga ya, 8 Januari. Mudah-mudahan ini bisa didengar. Jadi, tapi terus terang kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada teman-teman bonek yang tidak ada henti-hentinya, tidak ada capeknya, terus memperjuangkan kebanggaannya Persibaya. Termasuk terima kasih kepada teman-teman Kacau Mania yang ikut berempati kepada Persibaya, termasuk dari Ultras, dan teman-teman seluruh supporter Indonesia ikut bersimpati terhadap Persibaya. Ini luar biasa sekali. Jadi terus terang aja harapan kami ke depan di Kongres tanggal 8 itu Persibaya sudah selesai. baik. 6 kesebelasan ya, Persibo Bojonegoro, Persema, Arema Indonesia, Lampung FC, kemudian satunya lagi ya Persewangi dan Arema Indonesia. Jadi total ada 6 ya yang kalau kongres kemarin kan semangatnya kan unity, integrity dan respect. Dan seharusnya itu dicerminkan dalam kongres yang berikutnya. Baik, kalau begitu kita jeda dulu pemirsa, satu segmen terakhir untuk Anda saat lagi. Badan POM Surabaya musnahkan ribuan produk ilegal. Kawasan RAPBD Surabaya 2017 dipastikan molor. Bawa 930 gram sabu, Bank Air Asia ditangkap petugas bea cukai. Membuka hari Anda di pagi hari, kami suguhkan berbagai informasi dari berbagai belahan dunia dan peristiwa di sekitar Anda. Dikemas secara detail dan lengkap. Update pagi bisa menjadi literatur bagi Anda sebelum melengkapi hari Anda dengan aktivitas. Update pagi hadir setiap hari di SBO TV. Polisi akhirnya berhasil menangkap kedua orang tua yang tega membuang bayi di Pasar Bio. Jadi otak pencurian kendaraan bermotor, seorang wanita penghibur di kota Surabaya dibekuk polisi. Wakapolsek Balongbenda Sidoarjo ditangkap tim Propam Polresta Sidoarjo. Penangkapan ini dikarenakan kepemilikan sabu dan juga senti rakitan. That's why I'm here. See, my teachers told me throw away the college. What they don't tell you is ain't no guarantees if you're a scholar. Even with 18 degrees, you could be jobless with Uncle Sam in your pocket. So I said, fuck my doctrines, rap to make more money than these doctors. Yeah, one day I'll be 2 fly driving 3 girls in my photo. While these 5 days make a fellowship, a smoke rings, bitch, I'm photo. Lost it all this year, but bounce back like a pogo. And we just watch the sun turn into the moon. Sit back and hope that these December nights turn into June.
Terima kasih pemirsa dan tetap bersama dengan kami di Dialog Update Malam. 10 menit ya waktu saya terakhir ini, mungkin kita bisa saling mengerucutkan, karena kita bicara tentang sebuah perjuangan, bukan hanya Persebaya sebenarnya juga yang menjadi nasibnya masih tergantung di sini, tapi tentunya ada beberapa klub lain. Pak Bambang, kalau misalnya katakanlah 6 klub tersebut, 7 klub tersebut nantinya akhirnya disahkan, diakui, mereka akan start dari mana? Kalau secara aturan dari PSSI, apakah mereka benar-benar bisa seperti yang tadi diharapkan oleh Pak Kardi, atau harus start lagi dari awal, atau gimana? Saya pikir, saya juga sepakat apa yang disampaikan Pak Kardi ya. Cuma satu, kembali lagi, pijakan PSSI adalah statuta, ya. Statuta itu adalah menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Oleh karenanya, saya tadi sampaikan kepada Pak Kardi, karena terburuk mungkin nanti bisa jadi Persebaya ini harus memulai dari Liga Nusantara, ya kan? Nah ini kalau kejadiannya demikian, siap tidak kita? Oleh karenanya, ayo nanti saya dampingin, kita membangun komunikasi dengan PSSI, ya kan, agar nantinya Kongres tanggal 8 Januari itu tidak terjadi hal yang seperti terjadi kemarin di Hotel Mercure ya. Jadi kita membangun komunikasi agar nantinya apa yang menjadi harapan kita semuanya itu bisa diwujudkan. Jadi itu. Baik, Pak Kardi siap tidak kalau seperti itu? Belum pernah dikeluarkan dari keanggotaan PSSI ya. Tidak ada surat satupun yang mengeluarkan Persibaya dari PSSI mengeluarkan Persibaya dari keanggotaan. Jadi sampai sekarang Persibaya adalah anggota PSSI. Makanya kemarin jadi dimasukkan dalam voter itu. Ya, memang kami juga mengakui, satu-satunya yang diakui Persebaya Surabaya. Jadi itu. Tapi nanti kalau seandainya diakui dan mungkin tidak seperti dengan harapan dari Pak Kardi dan mungkin teman-temannya, ibaratnya masuk ke divisi utama, ya kita ngambil langkah hukum lah. Oh tetap ya, jadi mau tidak mau tetap harus sesuai dengan harapan hukum, gitu. Apa yang diinginkan oleh Persebaya berarti. Iya, satu-satunya kan kita tidak boleh anarkis ya, tapi kita tetap mengambil langkah hukum karena Persibaya masih anggota PSSI, ya. Persibaya belum pernah dikeluarkan dari keanggotaan, hanya Persema dan Persibo yang kemarin dikeluarkan anggota PSSI. Baik. Persibaya tidak. Baik, kalau begitu Pak Joko secara singkat. Pertama, untuk Persibaya, saya mohon pada Bu Wali, Bu Risma, dan semua pemangku Pemkot Surabaya, tolong ditengok Persibaya. Jadi jangan dibiarkan seperti anak hilang. Persibaya ini menurut saya, sejak ada konflik-konflik itu, dibiarkan. Bahkan tidak mendapat pelindungan. Satu contoh kemarin, Persibaya U15, yang final kalah di Sidoarjo sama Diklat Jawa Barat, gitu ya. Mohon maaf, itu teman-teman bonek ngasih tahu saya, waktu main ke Jakarta tidak ada yang memberangkatkan, kaosnya cuma satu, dibelikan komunitas supporter kaos, karena takut, karena kasihan, main pagi sama siang, begitu main siang dijemur dulu, sore dipakai lagi. Ini Surabaya, anggarannya triliunan. Persibaya ini jadi ikonnya orang Surabaya dan ikonnya sepak bola Indonesia. Tidak ada klub yang pernah main sama Ajax Amsterdam. Niak Nitra main sama Arsenal, kita mengimbangi. Sama klub-klub AC Milan, sama klub-klub Belanda, kita pernah main dan main di Surabaya. Di Eropa dikenal dan luar biasa hebatnya Surabaya ini. Mohon para pejabat, Bu Wali dan sebagainya, DPRD mengembalikan Persibaya pada rohnya. Ini untuk Surabaya. Baik. Untuk PSSI, saya titip sekali sepak bola Indonesia ini saatnya islah, saatnya rekonsiliasi. Jangan lagi tukaran. Kalau perlu sebelum 8 Januari ada pertemuan pengurus baru menyatakan berita acara bahwa 8 Januari tinggal mengesahkan. Dan soal Persibaya ke divisi utama, ini sudah luar biasa hatinya Persibaya ini. Kalau saya jadi Persibaya minta ISL. Tapi kalau divisi utama nggak kayak dulu. Kalau ISL bukan standar internasional, 18 maksimal 20 klub. Katakan nanti khawatir, biar 18 klub, Persibaya dan terima. Kalau divisi utama masih dibagi-bagi grup-grup. Ini masih memungkinkan. Dan secara statuta benar Pak Kardi, Persibaya tidak pernah main di Linus.
Tidak pernah degradasi sampai di bawah. Tidak pernah dalam sejarah diturunkan karena prestasinya turun. Tidak pernah. Yang pernah karena zaman almarhum Haji Santo memboikot pertandingan dari divisi utama turun waktu divisi 1. Masih modal divisi. Baik. Nah, yang begini-begini menjadi catatan. Termasuk Persibo yang dikeluarkan. Persema itu sejarah besar sepak bola. Ada namanya di sana supporter Arpanja, Arek Panjaitan. Persibo ada supporter Borneo. Baik, itu harus dikembalikan lagi supaya apa? Marwah sepak bola yang dikatakan teman Kacung Mania, kebangsaan, kenegaraan, persatuan Indonesia ini tetap hebat. Baik, Pak Joko. Saya ke Pak Jemhur, kemudian ke Pak Muharrem, balik lagi nanti ke dari Persebaya. Silakan Pak Jemhur. Terima kasih khususnya kepada bonek. Saya ucapkan salut kepada Anda dan jangan pernah menyerah dalam suatu perjuangan. Yang kedua, untuk PSSI, semoga hati nuraninya bisa terbuka. Dan yang terakhir buat Pak Kardi Persebaya, jangan pernah merasa khawatir, seumpamanya tidak ada penyandang dananya, akan kami carikan pengusaha dari Madura yang akan membeli, sehingga orang Madura ini mampu bisa menciptakan bola dengan Madura United dan Persebaya 1927. Dan itu jangan khawatir, saya jamin 90%, 10%-nya ridho Allah. Baik, kalau begitu luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kacung Mania dengan presidennya Pak Jemhur Saros. Pak Muharrem, silakan dari Ultras Gresik. Jadi harapan kita, moga-moga nanti Kongres tahunan yang akan dilangsungkan tanggal 8 Januari tahun 17 besok adalah permasalahan terakhir yang akan dihadapi Persebaya dan teman-teman bonek, sehingga untuk berikutnya, kompetisi berikutnya, teman-teman bonek sudah bisa merasakan euforia kebanggaan mereka untuk mendukung timnya sendiri dalam kasta, dalam liga, terlepas nanti entah itu di divisi utama. Dan harapan saya sendiri dan juga apa yang disampaikan Mas Andi Baji tadi, saya salut dengan Mas Andi Baji, semangatnya yang sangat luar biasa, yang bisa menghimpun dari teman-teman bonek seperti itu. Jadi pesan saya untuk Mas Andi Baji, tetap semangat, jangan sampai kendur. Insya Allah segala sesuatu bisa terjadi dengan hal yang lebih baik daripada saat ini. Terima kasih Pak Muharrem. Saya sebentar ke perwakilan dari bonek, mungkin ada bersuara lagi harapannya juga terkait dengan pergerakan dari militansi dari teman-teman bonek yang tadi dipimpin oleh Mas Andi Peci. Mikrofonnya boleh dibantu dioper ke teman-teman bonek. Oke, silakan. Harapan semua bonek se-Indonesia ingin Persebaya segera diakui. Enggak, sekarang gondok-gondokan wis sebenarnya sudah jelas Persebaya itu harus diakui. Enggak seperti ini malah dijadikan bulat lah. Jare wong Surabaya bulat ruwet, PSSI nggone wong ruwet memang, Mbak. Gitu. Baik. Mungkin teman-teman bonek inginnya kembali seperti yang diakui, seperti yang harus diakui memang dari PSSI. Gitu aja, terima kasih. Terima kasih teman-teman dari bonek. Pak Kardi, terakhir sekali lagi, yakin tidak bahwa dalam artian mungkin katakanlah ini bisa dipercepat tanpa harus menunggu 8 Januari, mungkin ada bisa komunikasi, ada konsolidasi juga dengan pihak PSSI pusat khususnya untuk bisa memberikan satu harapan yang bukan hanya sekedar harapan biasa? Ya, kita harus yakin ya. Tapi untuk itu kita juga bangun komunikasi dengan pimpinan PSSI yang baru, Pak Edi Ramayadi. Termasuk juga kita minta dukungan dari Asprof Jawa Timur, Pak Bambang, untuk meyakinkan PSSI bahwa Persibaya itu adalah salah satu ikon sepak bola nasional. Dan kompetisi internal di Surabaya, di Indonesia, Persibaya yang paling bagus, paling baik. Walaupun kita posisi saat ini tidak diakui oleh PSSI, kompetisi internal tetap jalan. Nah ini yang menjadi harapan kita supaya anak-anak Surabaya itu yang sekarang kompetisi itu bisa tumbuh kembali untuk cita-citanya mereka untuk jadi pemain nasional. Itu. Jadi harapan kami tetap yakin dengan pimpinan yang baru Pak Edi, karena Pak Edi sendiri kan orang militer, jadi beliau tahu persis kondisi persepak bolaan ini seperti apa. Dan harapan kami juga
Pak Edi tidak, sekali saya katakan, tidak terpengaruh dengan orang-orang yang di sekitarnya itu yang orang-orang terdahulu, ya orang terdahulu yang bikin sepak bola seperti ini. Gitu. Jadi kita tetap fight dengan teman-teman supporter bonek, kita tetap terus berjuang. Kita tidak akan berhenti selama Persibaya tidak diakui. Kita terus berjuang. Baik, sampai dengan tujuan yang terpenuhi. Terakhir sendiri Pak Bambang yang mulai dikatakan ya menaruh harapan semua juga pasti ke PSSI Jatim. Tapi saya punya satu pertanyaan, Pak Bambang. Pak Bambang kan orang PSSI, Pak Jatim khususnya begitu kan. Pak Bambang mendukung apa yang diperjuangkan oleh teman-teman Persebaya. Ini bisa dikatakan berseberangankah dengan PSSI Pusat ketika kemarin akhirnya tidak masuk dalam agenda Kongres? Sebenarnya tidak berseberangan ya. Hanya karena ini saja ya. Karena memang agenda itu tidak teraspirasi aja. Jadi sebenarnya dari pengurus PSSI yang lama itu juga ingin mengakomodir gitu loh. Hanya karena kesepakatan dari voter yang tidak terakomodir itu akhirnya jadi blunder. Akhirnya masalah Persebaya menjadi ditangguhkan gitu loh. Baik, langkah apa dari PSSI? Yang jelas untuk terakhir saya sampaikan di sini kepada semuanya, mari kita sepakat bersama saling menyemangati agar sebelum kongres yang diselenggarakan di Bandung tanggal 8 itu kita sudah mulai melakukan pendekatan. Kita sudah membangun komunikasi dengan PSSI agar tanggal 8 ini benar-benar final ya. Agar ada kesepakatan bahwa klub-klub yang khususnya karena saya sebagai ketua PSSI Jawa Timur ingin klub-klub yang ada di Jawa Timur ini mulai bisa diakui kembali. Itu aja. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Bambang, Pak Kardi terima kasih, Pak Joko terima kasih, Pak Jimhur terima kasih, Pak Muharram terima kasih, dari teman-teman Kacang Mania, dari Ultras Mania terima kasih, semuanya dari Bonek juga terima kasih, Mas Andi Peci terima kasih. Kita bisa mengatakan bahwa perjuangan bukanlah sebuah perjuangan kalau kita belum mendapatkan hasilnya, dan perjuangan yang dilakukan saat ini bukanlah semata-mata milik Persebaya, milik satu klub saja, tapi tentunya masih ada klub-klub lain juga yang sedang terombang-ambing nasibnya. Tapi kita sama-sama berjuang untuk sepak bola Indonesia yang jauh lebih baik lagi. Dan sebagai penutup pada malam hari ini, saya dengar-dengar dari Ultras Mania kemarin habis berulang tahun ya. Selamat ulang tahun untuk Anda semuanya. Katanya ada mau bagi-bagi, silakan. Sambil mereka memberikan sesuatu, saya boleh pamit terlebih dahulu kepada pemirsa. Saya harus pamit, kita ketemu lain waktu. Silakan. Dengan Pak Bambang? Oh, dengan saya. Oh, terima kasih loh Pak. Oh iya. Terima kasih, kita boleh berikan tepuk tangan. Om Warom, terima kasih. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk semuanya, untuk perjuangan dari kita semuanya. Selamat malam, sampai jumpa. Ya, ketemu lagi dengan saya Abu Joni. Sekarang saya akan beralih ke zona yang lain ya. Ini kita membicarakan tentang zona Eropa, zona UEFA ya. Zona UEFA ini pertandingannya sudah selesai sebenarnya, tapi ini yang dibicarakan atau yang dibahas adalah pelatih tim nasional Inggris. Ini Gareth Southgate, pelatih yang baru 3 kali menangani tim nasional Inggris, tapi hasilnya cukup positif. Buktinya dia tidak pernah kalah dalam 3 pertandingan, hanya seri 1 kali lawan Slovenia.